Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 kelas 7B Kabupaten Banyuwangi akan melakukan praktik coaching. Tahapan alur tirta. 1. Tujuan utama. 2. Identifikasi masalah. 3. Rencana aksi. 4. Tanggung jawab. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Tati. Gimana Bu Tati kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja. Bu Yati sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tati, saya juga baik-baik saja. Nah Bu Yati, sebelum kita melakukan coaching, terlebih dahulu saya berikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah, Riyati, coaching hari ini adalah antara coach dan coachee. Akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan ketentuan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yaitu pada kesempatan ini, apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama tester Bu Tati, Ya. yaitu mendengarkan aksi serta membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, begitu. Terus pertanyaan yang kedua ya Bu Yati ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aksi dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Yati, untuk pertanyaan yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Baiklah Bu Yati, demikian dulu ya Bu praktek pra observasi kali ini. Silakan Bu Yati melakukan coaching kepada coaching. Iya Bu Tati, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Bu Tati. Baik. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Maya. Gimana Bu Maya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Yati hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Bu Maya. Oh iya, dengar-dengar Bu Maya ada sesuatu ya yang ingin disampaikan kepada saya. Kira-kira apa Bu Maya? Ya, betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yati hari ini. Oh iya, Bu, di sini kita punya waktu 20-30 menit untuk ngobrol-ngobrol bersama antara saya dengan Bu Maya. Lalu, apa yang ingin Ibu Maya sampaikan kepada saya? Begini Bu Yati, terkait dengan rekan guru saya itu di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas, masih bersifat konvensional atau hanya ceramah-ceramah saja. Terus padahal sekarang ini kan sudah zamannya kan era digital begitu ya Bu Yati. Perkembangan zaman juga sudah sangat pesat sekali, tetapi rekan-rekan sejawat saya itu masih dalam melakukan pembelajaran di kelas itu masih bentuknya masih konvensional atau ceramah begitu, sehingga proses pembelajaran juga masih sangat kurang menarik begitu untuk anak-anak. Seperti itu Bu Yati permasalahannya. Oh ya, gitu.
Baiklah, Bu Maya, setelah mendengar cerita permasalahan yang dapat saya tangkap di sini, yaitu pembelajaran dari rekannya Bu Maya itu bahwa kurang bervariatif, itu Bu Maya. Iya benar Bu Yati. Jadi pembelajarannya itu kurang menarik, kurang bervariatif begitu. Juga medianya pun juga hanya itu saja. Jadi model lama yang digunakan. Ya. Baik, kira-kira percakapan kita hari ini apakah yang ingin Bu Maya sampaikan? Kira-kira yang ingin didapatkan Bu Maya itu apa? Nah, dari percakapan kita hari ini, saya tuh ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu. Maksudnya perubahan dalam penyampaian pembelajaran di sekolah saya yang masih bersifat konvensional itu. Seperti itu. Oke. Jadi yang Ibu inginkan itu adanya perubahan. Iya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Maya lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin perubahan dalam penyampaian materi tersebut dan penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya kan saat ini kan eranya era digital ya Bu Yati, bisa kan guru-guru itu mengambil media dari YouTube ditayangkan ke anak-anak. Terus selain itu ketika ulangan harian, anak-anak yang awalnya hanya menulis di buku, menjawab soal kan bosen itu anak-anak kurang menarik. Itu guru-guru juga bisa pakai kuisis, itu kan lebih menarik kan berbasis game. Atau di saat menayangkan pembelajarannya, materinya menggunakan PowerPoint. Jadi pembelajaran, metode maupun medianya itu menjadi lebih menarik untuk anak-anak atau lebih bervariatif gitu Bu Yati. Oh, ya. Dari yang Bu Maya sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode itu pembelajaran yang bervariatif. Model pembelajarannya juga yang menarik. Itu bagian dari pembelajaran yang ideal. Begitu ya Bu Maya? Iya Bu Yati. Nah, untuk itu pembelajaran yang seperti apa dan itu ada di level yang ke-10 ya Bu. Kira-kira keadaan di sekolah Ibu ini saat ini ada di level berapa Bu Maya? Kalau saya kira sekarang ini di sekolah saya itu masih pada level 5 Bu Yati, karena ada beberapa guru senior sehingga kalau di level yang lebih tinggi agak sulit. Mungkin saya kira kondisi sekolah saya itu masih pada level 5 tersebut. Oh iya, kira-kira di sekolah Ibu Maya itu mengingat di level berapakah bisa terjadi perubahan dalam pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariatif? Saya kira dari 5 mungkin bisa naik ke 7 ya Bu Yati, karena mempertimbangkan ada beberapa guru yang senior sehingga dalam IT itu masih belum terlalu bisa, sehingga dari level 5 saya kira bisa naiknya ke level 7 seperti itu Bu Yati. Oh iya, berarti mau ditingkatkan ke level 7. Iya. Terus kira-kira usaha apa yang akan Bu Maya lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu Bu Yati, apa rencana yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam mentoring begitu atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat, atau bisa lebih enaknya kita katakan face to face begitu secara bergantian Bu. Oke. Untuk monitoring nanti Bu Maya akan merencanakan dengan memonitoring atau pendampingan. Kira-kira sekolah Ibu ada atau tidak strategi yang mungkin pernah Bu Maya lakukan dan teman-teman Ibu Maya merasa nyaman dengan penyampaian itu? Ya, mungkin kalau tidak dengan mentoring atau pendampingan individu, saya akan konsultasikan kepada kepala sekolah Bu Yati untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop seperti itu, dan tujuannya kan untuk akhirnya nanti untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi dengan menggunakan media-media yang bervariatif itu. Oh iya. Terus tentang pendampingan dan pelatihan atau workshop tersebut, dari ketiga itu saat Bu Maya yang gunakan Bu Maya itu kira-kira lebih nyaman atau lebih cepat realisasi itu yang mana? Kalau saya kira yang mentoring ya Bu Yati, karena lebih simpel dan lebih nyaman untuk rekan sejawat
kalau menggunakan workshop atau pelatihan itu kan memerlukan waktu yang matang, persiapan yang matang, biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi menurut saya saat ini yang lebih nyaman untuk sekolah saya yaitu mentoring, Bu Yati. Oh iya iya, yang monitoring. Monitoring, kira-kira dalam kegiatan monitoring itu Bu Maya memerlukan support atau bantuan dari siapakah kira-kira? Ya pastinya saya membutuhkan support dari rekan yang lain ya Bu, khususnya yang sudah mampu atau mumpuni dalam bidang IT tersebut, atau yang sudah biasa atau sudah ahli dalam menggunakan pembelajaran yang bervariatif tersebut. Jadi Bu Maya ingin melakukan monitoring itu secara berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya Bu. Terus kapan Ibu mau melakukan kegiatan tersebut? Nah, insya Allah sesegera mungkin ya Bu Yati. Mungkin minggu depan yang minggu pertama saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman saya yang mempunyai kemampuan IT tersebut dan mencoba melakukan persiapan dahulu Bu Yati. Ya, ya, bagus sekali itu Bu Maya. Rencana Bu Maya itu bagus sekali. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Maya dapatkan? Dari percakapan hari ini saya sudah mendapatkan bahan atau gambaran langkah-langkah saya bagaimana saya itu harus melakukan perubahan di sekolah saya Bu Yati, yaitu dengan cara adanya kegiatan mentoring sehingga saya itu bisa membantu rekan-rekan sejawat saya dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak itu dengan hal-hal yang bervariatif atau yang berbasis IT dan pemanfaatan media-media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Oke Bu Maya, sekarang Bu Maya sudah mendapatkan gambaran bagaimana sekolah tadi melakukan perubahan terutama dalam pembelajaran yang bervariatif. Oke Bu Maya, saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Maya setelah melakukan monitoring. Baiklah Bu Maya, percakapan kita hari ini kita cukupi sampai di sini dan saya sudah tidak sabar lagi menunggu kabar dari Bu Maya. Dan semoga rencana dari Bu Maya itu untuk melakukan monitoring dapat berjalan dengan lancar. Iya, amin. Baik Bu Yati, terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktu dan mendengar curhatan dari saya atas permasalahan saya ini, keluh kesah saya. Mudah-mudahan yang saya rencanakan ini bisa berjalan lancar dan membawa perubahan lebih baik di sekolah saya Bu Yati. Iya, sama-sama Bu Maya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin dibicarakan lagi dengan saya, langsung saja Bu Maya menghubungi saya saja. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan lain kali mendapatkan kesempatan yang baik. Bu Maya, saya kira percakapan kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Tati. Oh ya Bu Yati, tadi sudah melakukan coaching ya. Nah sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama yaitu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian dari kegiatan coaching itu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali pertanyaan pada coaching untuk menemukan solusi. Oke Bu Yati, menurut saya sebagai observer, kegiatan Ibu sebagai coach dan Bu Maya sebagai coachee sudah berjalan dengan baik dan akhirnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Yati bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Yati, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memahami lagi proses tirta
sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik. Baiklah, Bu Yati, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian tadi kegiatan closing kita hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.